Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar kita diberikan ilmu yang barokah, kesehatan, serta keselamatan. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran PPKN, yaitu mengenai globalisasi. Globalisasi, ada yang pernah tahu atau pernah dengar kata globalisasi? Apa sih globalisasi itu? Ada yang tahu? Globalisasi diambil dari bahasa Inggris yang berarti proses menuju satu dunia. Maksudnya, masyarakat di seluruh dunia ini dapat terhubung dengan mudah dengan adanya kemajuan dan teknologi. Buktinya, kita bisa pergi kemana saja dengan mudah, bisa menggunakan pesawat jika kita mau ke luar negeri atau ke luar pulau, kita bisa menggunakan pesawat. Kemudian jika kita mau keluar kota, kita bisa menggunakan mobil ataupun motor. Nah, kemudian kita juga bisa berkomunikasi jarak jauh antar kota, antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara dengan melalui telepon, WhatsApp, dan jejaring media sosial yang lainnya. Itulah yang dinamakan globalisasi. Apa tadi globalisasi? Ya, proses menuju satu dunia. Pinter. Kemudian kita di dalam masyarakat, kita tentu saja banyak menjumpai keberagaman, baik keberagaman sosial maupun ekonomi. Nah, keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan kita di kehidupan sehari-hari atau lingkungan kita. Keberagaman sosial dan ekonomi masyarakat ini banyak sekali macamnya. Jadi, keadaan sosial masyarakat banyak sekali macamnya. Budayanya bermacam-macam, dari Sabang sampai Merauke kita berbeda-beda budayanya, sukunya, bahasanya, dan sebagainya. Pun juga ekonomi masyarakat di sekeliling kita atau di lingkungan kita juga beragam. Ada yang ekonominya menengah ke atas, ada yang ekonominya di tengah-tengah, dan ada pula yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan ekonomi masyarakat yang semacam itu? Kita perlu menyikapi perbedaan latar belakang perekonomian masyarakat. Antara lain, yang pertama, tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang berlatar belakang ekonominya berbeda. Misalkan, orang kaya tidak mau berteman dengan orang yang miskin, misalkan seperti itu. Itu tidak boleh. Kita harus menyamaratakan hubungan. Orang kaya juga boleh berteman dengan orang miskin, pun sebaliknya. Tidak ada batasan pertemanan dari segi perekonomian. Nah, yang kedua itu saling menghargai perbedaan latar belakang ekonomi atau pekerjaan orang tua. Jadi anak-anak tidak boleh mengejek temannya
ya. Tidak boleh mengejek temannya yang latar belakangnya berbeda dengan kalian, latar belakang perekonomiannya berbeda dengan kalian. Yang ketiga, tidak malu berteman dengan yang kaya, yang kaya berteman dengan yang miskin, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, tidak mengejek teman. Yang kelima, tidak mengistimewakan teman yang kaya. Jadi yang kurang mampu kita sisihkan, kita berteman dengan yang kaya, itu tidak boleh. Harus pandai menyikapi perbedaan latar belakang perekonomian. Kemudian kita masuk ke contoh keberagaman ekonomi, keberagaman kegiatan ekonomi, yaitu pekerjaan atau profesi. Nah, yang kalian tahu apa saja sih profesi itu? Ada apa saja? Ya, ada guru, kemudian ada pilot. Oh iya, petani. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada nelayan, ada nahkoda dan lain sebagainya. Ya, pinter semuanya. Nah, mengapa profesi orang-orang ini berbeda? Kenapa, ayo? Kenapa kok harus ada guru, petani, apa tadi, pilot, nelayan? Kenapa? Kenapa kok profesinya berbeda-beda? Ada yang tahu? Ya, karena yang menunjang profesi-profesi tersebut ada 3 ini. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan itu mencakup misalkan seseorang berijazah atau kelulusan SMP, berijazah SMP itu dapat melakukan pekerjaan apa saja, kemudian berijazah SMA dapat melakukan apa saja, dan ijazah perguruan tinggi itu dapat bekerja apa saja. Ini yang dimaksud dengan pendidikan, yang dipengaruhi oleh pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua ada ditinjau dari keterampilan. Nah, misalkan ini ada anak lulusan SMP tidak bisa bekerja di pabrik, tapi dia mempunyai keahlian dalam bidang otomotif misalkan. Nah, jadi dari keterampilan ini si anak ini bisa membuka bengkel mobil dan motor untuk dijadikan lahan pekerjaan. Atau misalkan juga si Yani mempunyai keahlian dalam bernyanyi. Nah, nanti si Yani bisa menjadi penyanyi profesional. Kemudian yang ketiga itu ada ditinjau dari segi lingkungan. Nah, dari segi lingkungan ini maksudnya bagaimana, Bu? Nah, jika ditinjau dari segi lingkungan, masyarakat yang hidupnya di tepi pantai, pemukimannya di tepi pantai, itu biasanya pekerjaannya lebih banyak ke nelayan, pinter. Kemudian yang di desa biasanya banyak pekerjaan yang menjadi petani, bagus. Dan kemudian yang ada di perkotaan biasanya banyak menjadi pegawai karyawan swasta. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, kita juga harus wajib mengambil sikap. Bagaimana sih sikap yang baik yang kita terapkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi di masyarakat? Yang pertama itu harus terus berusaha dan meningkatkan diri. Tidak boleh gampang menyerah. Hanya karena kita tidak diterima bekerja di perusahaan A, jadi kita menyerah begitu saja. Itu tidak boleh. Kita harus pandai
ngasah kemampuan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap bekerja walaupun tidak diterima di perusahaan A? Nah, yang kedua, bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Jadi dalam satu keluarga itu harus bekerja sama. Tidak boleh hanya berpangku tangan. Jika kalian nanti sudah besar, sudah dewasa, sudah lulus kuliah, tidak boleh hanya berpangku tangan terhadap orang tua. Jadi kita juga harus berusaha membantu melabilkan perekonomian di dalam rumah kalian. Yang ketiga, itu tidak berkecil hati jika memiliki keluarga dengan ekonomi yang kurang. Jadi, jika kita berkecil hati, maka kita akan kehilangan sikap optimis kita dalam bekerja. Jadi kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus semangat untuk mencapai tujuan kita, mencapai keinginan kita, dan harus semangat. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku usaha. Nah, biasanya ini Ibu ambilkan contoh di pelaku usaha perdagangan. Nah, biasanya perdagangan itu banyak sekali saingannya. Jadi kita harus berusaha dan bersaing dengan sehat, tidak boleh curang. Nah, di era globalisasi, persaingan untuk mencari pekerjaan semakin berat. Agar tidak tertinggal, kita harus mengasah kemampuan kita dan potensi yang kita miliki. Jika kita tidak mengasah kemampuan yang kita miliki, maka kita akan tertinggal jauh sekali. Karena di era globalisasi, seseorang bisa dengan mudah melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Kita bisa dengan mudah menemui atau menjumpai barang-barang yang berasal dari luar negeri dengan kualitas yang bagus, berkualitas, kemudian mereknya juga bergengsi, sehingga orang-orang di sekitar lebih tertarik untuk membeli dan mengkonsumsi produk luar negeri daripada produk lokal atau produk dalam negeri. Sehingga kita harus terus berusaha mengasah kemampuan yang kita miliki guna menciptakan produk yang berkualitas dan merek yang tidak kalah bagus dari produk-produk luar negeri. Karena setiap warga negara wajib untuk mencintai tanah airnya. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita cinta dengan tanah air yaitu bangga menggunakan produk dalam negeri, turut berpartisipasi dalam membangun bangsa. Banyak sekali manfaat yang kita dapat saat kita menggunakan produk dalam negeri. Manfaat menggunakan produk dalam negeri antara lain, yang pertama, meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, meningkatkan citra produk bangsa Indonesia. Yang ketiga, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan rasa bangga pada produk dalam negeri. Yang kelima, ikut mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Dan yang keenam, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Dalam menghadapi era globalisasi, setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Kita hanya perlu mengetahui
mengasah dan mengembangkan potensi diri yang kita punya agar mampu bersaing di era globalisasi ini. Selain itu, potensi yang dimiliki dapat dikembangkan menjadi keahlian yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, potensi-potensi ini contohnya misalkan bernyanyi, menari, kemudian berenang, menulis cerita, berbicara, menggambar, dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan untuk menjadi keahlian khusus yang bisa bermanfaat bagi semuanya. Nah, jadi anak-anakku, mumpung kalian semua masih muda-muda, silakan kalian kembangkan potensi-potensi yang kalian punya agar nantinya kalian bisa mengembangkan potensi itu dan menjadi bermanfaat bagi semuanya. Tetap semangat belajar. Dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang dipertanyakan? Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan, Ibu rasa semuanya sudah paham. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu share ke grup WA. Tugasnya Ibu tunggu sampai jam 6 sore. Baik, kalau seperti itu, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan jika kalian mau keluar rumah, tetap menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan. Sekali lagi Ibu ingatkan, jaga kebersihan. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.